Salam, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi. Masih tetap bersuka cita, amin. Amin. Ya, kita terus bersyukur buat kasih Tuhan di sepanjang hidup kita. Kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada di tempat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya bersyukur karena di hari ini saya masih terus mendapat kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena masih terus mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan, dan juga kepada Ibu Serama yang masih mempercayakan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Berlah setiap kebenaran firman Tuhan yang akan saya beritakan dapat menjadi berkat bagi kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Mari kita sama-sama buka dalam kitab surat 2 Yohanes 1 ayat yang keempat sampai yang ke-11. Kita lanjutkan berita firman yang kemarin. Sekali lagi 2 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Nanti yang kaum wanita akan membacakan ayat yang keempat, kaum pria akan membacakan ayat yang kelima, dan ayat yang ke-11 kita akan membacanya secara bersama-sama. Namun sebelum itu saya akan membacakan judul perikopnya, yaitu tetaplah di dalam ajaran Yesus Kristus. Kaum wanita 1, 2, 3. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan berita yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan berita baru bagimu, tetapi menurut berita yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut beritanya. Dan inilah berita itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahnya sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang mengangkat keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jika seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Kita baca bersama-sama. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Amin. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan membahas tema, yaitu tetap tinggal dalam ajaran Yesus Kristus. Nah saudara, kalau kita berbicara tetap tinggal dalam ajaran Yesus Kristus, itu artinya kita berakar dan mendasar pada setiap kebenaran dan kasih. Karena ajaran yang Yesus ajarkan kepada kita yaitu kebenaran dan kasih yang sudah diberitakan kemarin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau berbicara berakar dan mendasar, artinya kita tidak mudah goyah, tidak mudah kita untuk meninggalkan kepercayaan kita kepada Yesus kalau kita sudah benar-benar mendasar berakar dalam Yesus Kristus. Kalau dikatakan tetap tinggal, artinya kita tidak keluar atau kita tidak bergeser, tetapi tetap berada di dalamnya itu. Itu berarti tetap tinggal. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, tetap tinggal dalam ajaran Yesus? Kalau kita berakar dan mendasar dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan pun akan menolong kita, saudara. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai orang percaya agar tetap tinggal dalam ajarannya. Karena begitu banyak orang-orang yang mudah menyesatkan kita, begitu banyak orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Makanya Tuhan menyuruh kita untuk tetap tinggal dalam ajarannya, tetap bertumbuh berakar dalam ajarannya, biar kita menjadi orang-orang yang lebih memiliki iman yang teguh lagi kepadanya. Itu saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, di hari ini yang menjadi pembahasan kita kemarin sudah dibahas mengapa kita harus tetap tinggal dalam ajaran Kristus, dan juga sudah dibahas apa saja ajaran Kristus. Dan di hari ini kita akan membahas tentang apa akibat tidak tinggal dalam ajaran Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita tinggal dalam ajaran Kristus, maka kita akan mendasar dan bertumbuh dalamnya. Tetapi ketika kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus, maka ada sebuah akibat yang akan kita terima. Dan akibat itu, akibat yang akan kita terima ialah tidak memiliki Allah.
Di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak memiliki Allah artinya kita tidak lagi memiliki sebuah kepastian yang benar. Allah tidak lagi berdiam dalam diri kita ketika kita tidak tinggal dalam ajarannya. Karena saudara-saudaraku yang dikatakan di situ melangkah keluar, artinya kalau sama artinya dengan kita melepaskan kepercayaan kita dari Yesus Kristus. Kalau kita melangkah keluar, artinya kita melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, mari tinggal dalam ajarannya. Sebagai orang Kristen kita harus tetap tinggal melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada. Karena orang yang meninggalkan ajaran Yesus Kristus itu sama saja meninggalkan Yesus sendiri. Jadi kalau kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan, berarti kita sama saja meninggalkan Yesus sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau kita memilih untuk mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, yang mengenakan telinga kita, banyak orang ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah turun sebagai manusia. Masa Tuhan jadi manusia? Masa Tuhan orang Kristen ada 3? Dan kalau kita percaya, maka kita tidak akan memiliki Allah. Artinya Allah tidak ada lagi dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak dapat lagi bersatu dengan Allah. Tidak lagi memiliki kepastian dalam setiap kehidupan kita. Kita memiliki keraguan yang ada. Jadi jangan pernah percaya kepada ajaran-ajaran yang sesat yang menyesatkan kita, saudara. Saudara-saudaraku yang diberkati dikasih Tuhan, tidak memiliki Allah sama halnya dengan tidak memiliki yang namanya kasih. Karena Allah sendiri itu adalah kasih. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah sendiri adalah kasih. Allah sendiri adalah kasih. Kalau kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus, berarti sama saja kita tidak tinggal dalam kasih itu. Yesus mengajarkan kasih. Kalau kita tidak tinggal dalam ajaran itu, berarti kita tidak hidup dalam kasih. Maka kalau kita tidak tinggal dalam ajaran kasih itu, kita akan tidak hidup dalam kedamaian sejahtera yang ada hanyalah kedengkian, iri hati terhadap sesama. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya kita untuk tetap tinggal dalam ajaran Kristus. Tidak memiliki Allah juga sama halnya dengan kita tidak memiliki yang namanya kebenaran. Karena Allah tidak ada di dalam kita kalau kita tidak tinggal dalam ajarannya, tidak tinggal dalam Yesus sendiri. Kalau kita berada di luar Yesus, maka kita tidak akan mampu untuk menemukan segala kebenaran, karena kebenaran hanya pada Allah, hanya pada Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang mampu untuk memimpin kita kepada kebenaran, tetapi hanya Yesus sendiri yang mampu menuntun kita kepada kebenaran. Kalau kita lihat di Yohanes 16 ayat 13, di situ dikatakan bahwa Yohanes 16 ayat 13 di situ dikatakan bahwa tetapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak ada manusia yang sanggup menuntun kita kepada kebenaran. Hanya Yesus sendiri atau Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kita, yang mampu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau untuk kita dapat melakukan kebenaran, kita harus tetap tinggal dalam ajarannya, karena tidak ada yang benar selain di dalam Tuhan. Tidak ada kepastian di luar Yesus. Untuk itu saudara-saudaraku, ketika kita sudah memilih untuk tetap tinggal dalam ajaran Yesus, jangan pernah mencoba untuk melangkah keluar. Jangan pernah mencoba untuk melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Jangan pernah mencoba, karena kita tidak akan memiliki Allah. Allah tidak berdiam lagi dalam diri kita, karena Allah tidak menyukai roh-roh yang suka memberontak terhadapnya. Allah mau kita tetap setia kepadanya, memiliki iman yang teguh kepadanya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dikasih Tuhan. Dan yang kedua, akibat tidak tinggal dalam ajaran Kristus yang kedua ialah tidak beroleh hidup yang kekal, melainkan kebinasaan. Kita tidak lagi beroleh hidup yang kekal. Allah sudah menjanjikan kita kehidupan yang kekal, tetapi ketika kita tidak tinggal dalam ajarannya, maka kita tidak akan beroleh hidup yang kekal, melainkan kepada kebinasaan. Kalau kita lihat di Injil Yohanes 15 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita berada di luar Yesus, kita tidak akan beroleh hidup yang kekal, karena tidak ada nama lain yang dapat memberikan kita keselamatan selain dari Yesus Kristus sendiri. Amin. Amin.
Saudara-saudara, kalau kita berada di luar Yesus, otomatis kita tidak akan memperoleh sebuah hidup yang kekal. Karena Tuhan yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Saya akan percaya bahwa kita di sini semuanya merindukan yang namanya kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di mana di situ yang ada hanyalah kedamaian, kebahagiaan, tidak ada lagi penderitaan dan kesukaran. Untuk kita dapat memperoleh hidup yang kekal, kita harus tetap tinggal dalam ajarannya, tetap bertekun melakukan setiap ajarannya. Karena Tuhan mau kita setia kepadanya, saudara, yang diberkati Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak mau hidup dalam ajarannya, orang-orang yang berada di luar Yesus Kristus, tidak akan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita lihat di Yohanes 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 ayat yang ke-12 ayat 11 dan 12 dikatakan bahwa dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah ini saudara, ketika kita tidak memiliki Allah, maka kita tidak akan beroleh hidup yang kekal. Karena sudah jelas dikatakan bahwa Allah itulah yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Allah menjanjikan kepada setiap kita kehidupan yang kekal. Tetapi pertanyaannya, apa kita mau untuk memperoleh hidup yang kekal itu? Kalau benar-benar kita mau, maka kita harus tetap bertekun melakukan ajarannya. Kita harus tetap tinggal, jangan pernah mencoba untuk melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus, maka kita tidak akan beroleh keselamatan. Karena keselamatan itu sekali lagi hanya berada dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Kalau ada orang lain yang mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak ada dalam Yesus Kristus, jangan pernah percaya. Karena hanya di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari, kalau kita tidak mau memiliki kebinasaan itu, mari tetap tinggal dalam ajarannya, tetap tinggal dalam kebenaran dan kasih itu. Kalau kita lepas dari kebenaran itu, maka kita tidak akan hidup dalam kebenaran lagi. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk tetap tinggal dalam ajaran Yesus Kristus. Di situ dikatakan yang ke-9, kembali ke pembacaan kita tadi, dikatakan bahwa barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa atau anak. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ketika kita mau tinggal dalam ajarannya, ketika kita mau bertekun melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dalam hidup kita pasti akan memiliki kasih, kita akan memiliki kebenaran, memiliki kepastian hidup. Karena apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita dapat memiliki Allah, itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi jangan pernah mencoba untuk melepaskan kepercayaan itu. Kalau kita sudah dari awalnya percaya, jangan pernah mencoba untuk keluar dari situ. Jangan mencoba untuk percaya kepada ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Karena semakin banyak ajaran-ajaran yang di luar kebenaran firman Tuhan ini, yang tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi jangan pernah kita untuk mencoba untuk meninggalkan Yesus. Karena apa tadi? Sudah akibat kita meninggalkan Yesus, akibat kita berada di luar Yesus, maka kita akan beroleh kebinasaan. Kalau kita mau memiliki hidup yang kekal, mari tetap tinggal dalam Yesus Kristus. Tuhan sudah berkata bahwa kalau kita tinggal dalamnya, kita akan memilikinya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau berbicara tetap tinggal dalam Yesus Kristus, itu berarti berakar, mendasar dalam Yesus. Artinya kita tidak mudah goyah oleh berbagai ajaran yang menyesatkan kita. Tetapi kalau kita goyah dan percaya kepada ajaran-ajaran sesat itu, maka akibatnya ialah kita tidak akan memiliki Allah, tidak lagi memiliki kebenaran, tidak lagi memiliki kasih, tidak lagi memiliki kepastian, dan tidak lagi memiliki kehidupan yang kekal, saudara, melainkan kehidupan yang binasa. Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua, kalau kita di saat ini sudah mengambil keputusan, mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, mari jangan pernah melepaskan kepercayaan itu. Karena apa? Kalau kita lihat Ibrani 10 ayat 35 berkata bahwa kita akan menerima upah yang besar. Upah yang besar itulah kehidupan yang kekal bersama dengannya di surga. Amin. Nah saudara-saudaraku, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dapat menguatkan kita, dapat membuat kita terus untuk berakar dan bertumbuh dalam setiap ajarannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin.